Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim kurikulum SMA Negeri 2 Batu akan menyajikan tutorial tentang pembuatan analisis butir soal dan analisis hasil penilaian. Aplikasi yang akan digunakan adalah Microsoft Excel dengan data nilai siswa dari Moodle. Analisis butir soal kita batasi untuk daya pembeda dan tingkat kesukaran. Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang belum menguasai materi, sedangkan tingkat kesukaran adalah untuk mengategorikan soal ke tingkat sukar, sedang, atau mudah. Baik, di sini ada beberapa petunjuk. Kita mulai dari nomor 1, yaitu kita buka file analisis butir soal. File ini yang dimaksud. Untuk file analisis butir soal ini terdiri dari sheet pertama ini, yaitu pengisian data awal dan petunjuk, kemudian data dari Moodle masih kosong, kemudian sheet untuk mengurutkan data, kemudian untuk menganalisis, kemudian ini untuk laporan yang siap dicetak. Untuk yang pertama, kita akan isikan identitas untuk analisis ini, mulai dari nama sekolah, jenis penilaian, tahun ajaran, dan seterusnya. Kebetulan di sini sudah saya isikan. Nah, untuk banyak peserta tes ini nanti tidak perlu diisi karena akan terisi otomatis jika sheet data dari Moodle sudah terisi data. Yang perlu kita perhatikan adalah pengetikan NIP dan tanggal pelaksanaan tes harus diawali dengan tanda petik. Contohnya untuk NIP kepala sekolah, tanda petik 1967. Nah, kemudian untuk tanggal, tanda petik 9. Nah, ini tadi untuk pengisian data awal. Berikutnya adalah kita akan unduh nilai dari Moodle dalam format MS Excel. Jadi kita menuju Moodle. Nah, di sini sudah berada di dashboard saya. Kita menuju kelas yang akan kita unduh nilainya, yaitu kelas Matematika 12 MIPA. Kita klik. Kemudian kita klik dan edit on. Nah, di sini PHB yang nilainya akan kita unduh masih tersembunyi. Nah, maka kita klik edit, kemudian show. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik kegiatannya, yaitu PHB statistik. Ini ada di PHB. Kemudian kita klik gear, kita pilih grades, akan muncul hasil PHB siswa. Seluruhnya ada 173. Kita akan unduh semuanya. Kita klik tanda panah untuk memilih format Microsoft Excel. Kemudian klik download. Kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, kita klik buka, kemudian enable editing. Nah, ini adalah sheet hasil unduhan, masih mentah datanya, artinya masih terurut menurut urutan waktu submit anak-anak. Nah, kita ingin mengambil satu kelas sehingga kita harus urutkan berdasarkan kelas. Kita tekan Ctrl A agar tersorot semuanya. Kemudian pilih data, sort. Nah, di sini akan kita urutkan menurut kelas. Kelas ada di kolom B. Karena di sini 18 MIPA 3 artinya adalah kelas 12 MIPA 3 dan seterusnya. Sehingga kita pilih kunci pengurutan adalah kolom B. Namun di sini untuk judul kolom tidak kita ikutkan, ini kita centang saja. Nah,
Udah, oke. Nah, di sini sudah terurut menurut kelas. Kita akan ambil contoh untuk analisis ini kelas 12 MIPA 5. Jadi kita akan ambil seluruh data kelas 12 MIPA 5. Nah, ini. Kalau ada overall average ini tidak usah diikutkan. Kalau sudah tersorot, kita copy, Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian kita menuju file analisis butir soal yang tadi. Kita ke sheet data dari Moodle yang masih kosong. Kita di sel A1 kita pastekan. Nah, di sini biarkan tersorot. Kita akan urutkan menurut nama, yaitu kita pilih kembali data, kemudian sort berdasarkan nama, yaitu kolom A. Oke. Kemudian di kolom H, di sini kita harus ubah nilai yang masih dalam teks, ini kita ubah ke jenis bilangan, yaitu menggunakan perintah convert to number. Nah, kemudian berikutnya dari Moodle biasanya ada tanda strip, maka kita harus ganti dengan 0. Nah, di sini jadi kita Ctrl F, kemudian kita ketikkan strip ya, kemudian kita ganti dengan 0. Kita ganti dengan 0, kemudian replace all. Nah, di sini kebetulan di kelas 12 MIPA 5 tidak ada. Oke, close. Nah, kalau sudah kita menuju ke sheet urutkan data. Nah, di sini akan kita urutkan berdasarkan nilai. Maka di judul kolom nilai di sini ada anak panah, ini kita klik. Kemudian pilih sort largest to smallest ya. Artinya kita urutkan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Dan ini kita pastikan tercentang semua, select all. Kita klik. Nah, maka akan terurut datanya dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Nah, untuk keperluan rumus, kita harus mengambil 27% dari jumlah siswa untuk kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, di sini sudah terhitung 27% dari 31 adalah sebanyak 8. Maka kita ambil 8 siswa dari atas untuk kelompok atas, kita sorot, kemudian kita kopikan, masukkan ke sheet analisis soal di bagian kelompok atas. Kita paste 1, 2, 3. Begitu pula untuk yang kelompok bawah, kita ambil 8 siswa dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita kopikan, Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian sama, kita masuk ke sheet analisis soal. Kita menuju ke sel A14. Kita paste 1, 2, 3. Nah, jika sudah, maka proses analisis sudah selesai. Kita tinggal melihat laporan analisis butir soal dan laporan analisis hasil belajar. Seperti ini. Laporan analisis butir soal PHB dengan identitasnya, kemudian ditampilkan per nomor soal sebanyak 20 untuk soal saya contohnya. Nah, karena tersedia 50 soal, maka di sini lebih baik kita sembunyikan biar lebih bagus tampilannya. Kita sorot, kemudian di nomor baris kita klik kanan, kita pilih hide. Nah, ini sudah siap dicetak. Begitu pula untuk di laporan analisis hasil PHB, di sini ditampilkan per siswa dengan identitasnya sebelah kiri dan kesimpulannya sebelah kanan. Jadi dari data ini banyak siswa yang belum tuntas dan mengikuti program perbaikan sebanyak 7. Kemudian banyak siswa yang sudah tuntas 24 sebanyak 77,4%, maka secara klasikal dikatakan belum tercapai ketuntasannya karena batasnya 85%. Nah, ini juga begitu untuk tampilan karena di sini tersedia 36 baris
Maka untuk sisa yang kosong bisa kita sembunyikan dengan klik kanan hide. Oke. Nah, dengan demikian laporan siap dicetak. Demikian tutorial untuk membuat analisis butir soal dan analisis hasil penilaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.